Assalamualaikum Sobat Abi semua. Jalan menuju surga masih panjang. Ini adalah aturan dasar. Tetapi ada pengecualian untuk aturan tersebut. Bisa saja seseorang masuk surga dengan satu perbuatan besar yang mendekatkan dirinya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang terjadi pada sahabat agung ini. Awalnya beliau menolak untuk masuk Islam, namun setelah Allah membuka hatinya, beliau pun masuk Islam, dan ikut bertempur dalam perang Uhud. Dalam pertempuran itu beliau syahid. Beliau baru saja masuk Islam, belum genap 1 hari, bahkan beliau pun belum pernah melaksanakan sholat, meskipun hanya 1 sholatan. Sobat Abi semua, berikut adalah kisah sahabat Usyairim, yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, meskipun beliau belum melaksanakan sholat. Sobat Abi semua yang dirahmati Allah. Kisah ini dimulai di suku-suku Arab ketika Rasul Muhammad, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, datang membawa agama Islam. Sa'ad bin Muadz memeluk Islam. Semoga Tuhan meridhoi dia, semua sukunya menjadi muslim bersamanya, kecuali 1 orang yang disebut Al-Usyairim. Dia adalah Ammar bin Sabit, yang berasal dari suku Aus dari Bani Abdul Ashal. Dia menolak Islam ketika rakyatnya memeluk Islam, dan dia tidak memperhatikan seruan mereka. Bahkan dia biasa berkata kepada mereka, jika saya tahu apa yang kalian katakan adalah hak, saya tidak akan terlambat untuk itu. Ekspresinya, terlepas dari penolakannya terhadap Islam, menunjukkan pencariannya akan kebenaran dan pembuktiannya. Dia mendengarkan kata-kata Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, sehingga hatinya melunak, dan Allah membuka hatinya untuk masuk Islam. Ketika dia memeluk Islam, Rasulullah dan para sahabat yang mulia telah pergi ke perang Uhud. Jadi dia menyusul mereka dan menemukan mereka sedang berperang. Lalu dia masuk ke dalam barisan mereka dan berperang bersama mereka. Kemudian dia dipukul dan jatuh ke tanah. Maka para sahabat mendekatinya, semoga Tuhan meridhoi mereka dan meridhoi dia, dan mereka berkata di antara mereka sendiri, ini adalah Usyairim, apa yang membawanya ke sini sedangkan dia seorang musyrik? Kami telah meninggalkan dia, dan dia mendustakan agama ini. Para sahabat mendekatinya dan bertanya, apakah kamu memiliki dendam pada kaummu atau keinginan untuk masuk Islam? Dia berkata, sebaliknya, karena menginginkan Islam. Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian saya berperang bersama Rasulullah, sampai menimpa saya apa yang telah kalian lihat. Dia pun meninggal pada saat itu, dan kata terakhir yang dia ucapkan adalah, bahwa dia berperang di jalan Allah. Para sahabat kemudian menceritakan kisah Usyairim itu kepada Rasulullah Muhammad, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan beliau bersabda, dia termasuk di antara penghuni surga. Hanya dalam 1 momen, dalam momen iman dan kejujuran. Dia pindah dari kelompok kesyirikan ke iman, kemudian dia menjadi syahid dan bertempat di surga tertinggi. Sejarahnya dalam masuk Islam hanya sekitar setengah hari, tidak sampai 1 hari penuh. Hingga Abu Hurairah berkata, Usyairim tidak pernah sama sekali sholat menyembah Allah. Sahabat Ammar bin Sabit dijuluki Al-Usyairim. Paman dia dari pihak ibu adalah seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah bin Al-Yamani, semoga Tuhan meridhoi mereka. Sobat Abi semua yang dirahmati Allah. Kisah Usyairim telah diriwayatkan oleh banyak kitab sunnah dan sirah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Tuhan meridhoi dia, dia bertanya, ceritakan kepadaku tentang seorang pria yang masuk surga dan tidak pernah sholat sama sekali. Ketika itu orang-orang tidak mengetahuinya. Mereka bertanya, siapa dia? Dia menjawab, dia adalah Usyairim dari Bani Abdul Ashal, yaitu Ammar bin Sabit bin Waqash. Kisah sahabat ini sama sekali tidak dimaksudkan bahwa sholat bukan termasuk dalam iman, tetapi sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti telah menghancurkan agama. Namun cerita ini menunjukkan ketulusan hati sahabat ini dalam bersegera menolong Allah dan Rasul-Nya. Segera setelah dia masuk Islam. Seandainya dia tidak mati syahid pada waktu, niscaya dia akan mendirikan sholat secara penuh,
dan membayar zakat yang telah diwajibkan. Akan tetapi Allah ingin membawanya lebih dekat kepadanya dengan ketulusannya, dan memberinya surga dengan niatnya, untuk berada di antara pemilik kebahagiaan dalam waktu kurang dari sehari. Ketahuilah wahai sobat Abi semua, bahwa di dunia ini ada orang yang mengerjakan perbuatan ahli neraka, kemudian kitab takdirnya mendahuluinya, maka ia mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia akan masuk ke dalamnya. Dan di antara penduduk dunia ini ada orang-orang yang mengerjakan amalan penduduk surga, kemudian kitab takdirnya mendahuluinya, maka dia mengerjakan perbuatan para penghuni neraka, lalu dia akan masuk ke dalamnya. Jadi pilihlah jalan manapun yang kamu sukai dalam menapaki kehidupanmu di dunia yang singkat ini, menuju ke kehidupanmu yang kekal dan abadi. Ini adalah kisah sahabat besar Ammar bin Thabit, semoga Allah meridhoi dia dan mengabulkannya.